Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastinya bingung di channel Sanum ini ya. Kok beda temanya? Ini podcast pertama Sanum Channel. Jadi ini perkenalan bintang tamunya ini adalah adik saya sendiri ini. Saya podcast perdana di Sanum Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, ini. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini bintang tamunya ini adik kandung saya sendiri dan saya tahu persis perjalanannya. Dan lagi, ini adik saya ini sangat cantik sekali nih, ya. Tapi sudah punya istri, punya suami ya. Oke, ini sekarang sukses dan podcast ini di rumahnya adik saya. Ini adik kandung, bukan adik ya, adik kandung. Mirip ya, Oke, artinya mirip ya. mirip ya. Adik kandung mas sama adik. Ini channel Sanum, channel kami, channel saya ya. Ini obrolannya santai, obrolan singkat bersama Sanum Channel. Oke, pertanyaan pertama ya, langsung aja ya. Ini saya nggak kenalan dulu ya. Ya kenalan dulu ya. Halo semuanya. Obrolan santai dia. Halo semuanya. Ini wah ini kopi ya. Kita boleh ngopi dulu ya. Enak sekali ya. Manis ya. Saya coba dulu Kopi sing seneng kopi monggo. Podcast pertama obrolan santai bersama Sanum Channel. Oke. Pertama. Oke. Ya, ini ala apa ya? Ala kadernya. Ala kadarnya. Ya, oke yang pertama. Sebelum menjadi istri perangkat desa, ya kan? Apa sih aktivitasnya atau kesibukannya? Ya, Oke, ini. bisa jawab di sini ya. Kayaknya udah banyak yang kenal ya. Mungkin kalau channelnya Sanum ini udah membahana, kalau yang di daerah sini kayaknya sudah banyak yang kenal ya. Kalau yang di teman-temannya Mas Ansori ini mungkin banyak yang belum kenal. Keseharian saya sebelum menjadi apa? Istri perangkat desa. Ya, jadi berumah tangga seperti biasa. Karena suami saya dulunya adalah seorang pengajar dan saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelum menikah dengan suami saya adalah wanita karir ya Mas ya. Mas Ansori juga sudah tahu perjalanan hidup kita berdua ya, mencari sesuap nasi ya, kerja sana sini. Kemudian menikah dengan suami saya dan suami saya mengharapkan saya menjadi ibu rumah tangga. Ya, Tapi apakah nikahnya itu sudah menjadi perangkat ataukah baru menikah dulu langsung pemilihan perangkat atau ujian perangkat jadi ataukah gimana ini? Ya gitu ya, biar semuanya pada tahu ya. Karena kan kalau biasanya itu wis jadi perangkat, Ya, jadi langsung mau gitu ya. Sebenarnya tidak, perjalanan hidup kita berdua ini sebenarnya semuanya dari nol ya. Saya juga dari orang yang nggak punya Mas ya, Mas Ansori juga sudah tahu. Jadi semuanya kita berawal dari nol. Suami saya dulunya adalah seorang guru tenaga honorer ya, bayarannya sangat kecil sekali ya. Kita sudah tidak kasih tahu ya. Kuis gini Begitu. Jadi guru honorer dulu kita menikah seperti itu karena katanya kalau kita menikah rezekinya dibukakan ya. Ternyata benar sekali setelah kita menikah selang berapa bulan ya Mas ya? Baru kok ya, baru pada 1 tahun ya. Terus kita coba-coba ikut, suami saya ikut pilihan, akhirnya alhamdulillah hamil terus dikasih rezeki yang luar biasa. Dan lagi ada pertanyaan dari luar sana ya. Oke, apa itu? Menjadi perangkat. Kan masih nikah nih? Iya, masih nikah. Belum dikasih momongan. Iya. Terus kok ada gara-gara punya anak yang namanya ini terus mengangkat derajatnya orang tua. Nah, kayaknya gitu ya. Ya, alhamdulillah ternyata sebenarnya kita hamil dulu ya. Nikah dulu ya. Nikah dulu bulan Desember kita nikah. Bulan Desember ya akhirnya kita nikah. akhir tahun. Terus bulan 3 saya hamil, setelah itu suami saya ikut tes gitu ya. Terus akhirnya anak saya lahir baru diangkat begitu. Jadinya jadi ini kan jalarannya sama anak.
rezekinya anak. Sambil minum juga nggak apa-apa. Iya, Ini nggak kopinya apa-apa. manis. Tapi sebenarnya saya ingin menggarisbawahi ya, kalau orang berumah tangga itu bukan hanya rezekinya anak ya, sebenarnya itu rezekinya istri juga. Beda istri beda rezeki. Biasanya gitu. Benar nggak sih? Tapi perlu digarisbawahi, sukses ojo kok ngenteni sukses sih nek rabi ojo. Tapi yo rabi sih terus nek sukses. Kayak adik saya ini ya agak sukses-sukses amat. Terus kok nikah ya rezeki alhamdulillah lancar, terus nyalonkan jadi perangkat desa, alhamdulillah kok jadi ya rezeki berbarengan sama anaknya. Ya duluan anak dulu baru tes, alhamdulillah rezeki keluarga. Ya itu perjalanan hidup adik saya ini. Perjalanan hidup ya, Ya. alhamdulillah. Oke, yang kedua ini nggak lama sih, santai ya. Ya. Perjalanan hidup yang bagaimana yang dirasakan sebelum dipersunting perangkat desa. Perjalanan hidup seperti apa ini? Sebelum dipersunting sebelum- kuliah di mana? Aduh, Nah, seperti ini itu ya. saya tahu banget ini. Iya, Kuliah perjalanan. di mana ini saya tahu banget. Ini sumber dana saya dari sini ya sebenarnya Iya. ya. Karena kita dari keluarga yang tidak mampu, sebenarnya dulu memang keluarga kita masih Iya. mengharapkan kita memang harus menikah, bekerja. Karena kan memang nggak punya uang ya. Iya. Keluarga kita dari ya di bawah garis miskin lah ya, di bawah garis. Jadi mau nggak mau memang harus bekerja. Nah saya ini kebetulan tidak mau bekerja ya. Jadi mau tidak mau saya pengen kuliah. Malas untuk bekerja. Jadi saya berusaha bagaimana caranya kuliah tapi tidak bayar. Nah begitu. Jadi Intinya ini kuliah gratis. Ya, kuliah gratis. gratis. Bagaimana caranya untuk bisa kuliah begitu? Asalnya kuliah. Tapi adik saya ini, Mas, telepon. Ada duit Mas, Mas. Iya, itu tak transfer, iya, itu perjalanan ya. Transfer. Piro dong? Tak meneh Mas. Oke, tak semayani. Ya, ini nanti alhamdulillah. Ya, Ya, saling membantu. mendukung, ya. Saya juga kuliahnya enggak Nggak bayar. bayar. Jadi Keluarga yang tidak mampu sama ya. sama ini. Sama ya, keluarga yang tidak Gratis. mampu. Oke, untuk pertanyaan ketiga ya. Dengar-dengar sebelum jadi perangkat desa sudah menikah ya. Jadi kan menemani sebelum sukses Iya. dan sampai menjadi perangkat desa. Ya, gini kan ada asumsi kayak gini. Sebelum jadi perangkat desa, kok gak diterima? Lah kan ngono. Kok wis jadi perangkat desa? Kayak gelem jadi ingin pangkate. Jadi ini diluruskan sambil meluruskan ya, sambil meluruskan. Katanya nada-nada gitu, "Wow, adik saya ini matre gimana mesti gelem kok perangkat desa kok sing nebak, sing njaluk lah gitu." Bukan gitu. Tolong dijelaskan ya. Jadi sebenarnya saya itu menikah dengan suami saya itu tahun 2019. Tahun 2019 suami saya belum jadi apa-apa, hanya jadi guru honorer dan itu gajinya cuma 700.000 ya. Berani nikah. 700.000, hanya 700.000 satu bulan. Itu pas itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan make up di You Cosmetic di Bojonegoro. Jadi sambil bekerja, suami saya kerja di guru honorer, saya juga bekerja. Jadi apa namanya BA begitu di You Cosmetic. Nah setelah itu kok duitnya ora cukup ya susu ya begitu ya, dan duitnya ora cukup ya. Ini benar, ngomong-ngomong tentang pekerjaan ya Iya. di Borno. Ibu saya, ibu kita berdua sampai jemput ya. Iya, jemput pakai susu. Sip malam. Sip malam. Sip malam sampai malam sekitar jam 9 pulang. Kan anak cewek, anak satu dan saya kan bekerja Iya, sebagai sama. barber. Dulu kan sebagai barber dan bukanya itu malam. Jadi susah ya. jadi susah wis ibu saja yang jemput kan anak cewek sendirian. Nah, itu perjalanan hidup adik saya. Saya juga bekerja malam gitu. Kalau inget ya, ibu tuh sering nangis-nangis kalau Nangis. lihat tengah malam pulang ya, karena memang ya gimana proses pembentukan hidup ya Mas ya. Tahu nggak kendaraannya yang dipakai kerja adik saya? Itu dari Pak D saya. Pak D saya, Pak D Legend Anwar, ya, legend. legend ya. Sepedanya itu legend tahun berapa? Tahun berapa nggak tahu. 97. Shogun kayaknya ya, Shogun. Kita belum lahir ya, itu Belum sepeda itu sudah sudah lahir. lahir. Jadi duluan Jadi sepeda. ceritanya itu ada, dulu saya tuh kerja di salah satu perusahaan leasing terbesar di Bojonegoro namanya FIF. Itu adalah perusahaan otomotif ya. Itu tuh sepedanya di situ tuh bagus-bagus semua. Sedangkan saya kerja di situ pakai sepeda motor Shogun. Luar biasa sekali perjalanan hidupnya ya, ya Allah. Masa lalu ya. Boleh Ya, kalau
sebut merek Apa? ya lesing. Lesingnya. Apa ya. Ini kan obrolan santai Sanum Channel. Oke, yang keempat. Ya. Nggak lama kok ini. Pastinya ada enak dan nggak enaknya menjadi istri seorang perangkat desa. Wow. Yang nggak enaknya dulu nih. Nggak enaknya apa ya? Kalau ada yang pertama memang kalau istri perangkat desa apa-apa itu mesti digoleki perangkat desa. Kalau ada keluhan kurang bantuan ya perangkat desa diuber. Nanti orang sakit perangkat desanya sendiri. Mungkin nek keluargane oleh enggak ada di masalah. jadi masalah ini. Jadi gini, Ipol sibuke ini sebenarnya jadwal podcast ini sudah lama saya agendakan, saya schedule-kan, tapi ini yang nggak pernah bisa sibuk. Ini juga maksa saya sambang di rumahnya, kediamannya ya kayak gini. Dulu rumahnya nggak gini. Saya tahu semuanya perjalanan adik saya ya. Alhamdulillah. Yang enaknya Alhamdulillah setelah jadi istri perangkat desa ya pasti privilege-nya ada, diutamakan pasti. Nek ono selamatan ono apa bicara monggo biasa. Alhamdulillah. Medun ke motor betitang. Iya, agak gaya sedikit ya. Dulu kalau lihat orang-orang itu yang di atas ya karena kita orang menengah ke bawah jadi lihatnya tuh so apa nih ngono ya. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah bisa pelan-pelan. Memang tidak bisa orang nomor 1 ya, tapi alhamdulillah pelan-pelan sudah bisa merasakan sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya alhamdulillah sudah dari Ibu Cari itu tadi mulai merambat lagi jadi Ibu Ketua PKK, sekarang juga sebagai Ketua Yayasan. Yayasan Penggerak Ketua Yayasan. Kita kan di PKK itu punya sekolah namanya Yayasan PKK Kebun Melati, itu juga ada menaungi TK-PKK. Siswanya anak-anak anak-anak di desa Kebun Melati juga, anak-anak PAUD juga, anak-anak TK gitu. Jadi semua di bawah Yayasan PKK. Ketuanya saya. Istimewa ini adik saya, beda sama Mas. Enggak beda. Kita sama-sama alhamdulillah kita sama-sama maksudnya berkecimpung di hobinya masing-masing Mas ya. Maksudnya Mas Ansori juga berkarir di hobinya. Besok kita wawancara Mas Ansori. Iya, gantian. Ini besok ini saya yang mewawancarai, ya. Besok saya yang diwawancarai. Ada pesan dan kesan menjadi yang sukses ojo sampai sombong kepiye ya sakarone. Apa ya? Ya pokoknya apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita jalani sekarang lakukan yang terbaik. Suatu saat nanti pasti akan bermanfaat, pasti akan ketemu. Pokoknya berbuatlah baik. Jangan mengurusi mulut-mulut tetangga atau teman-teman. Curhat guys. Ya apa yang kita jalani lakukan yang terbaik aja. Suatu saat pasti akan menemukan. Seperti sekarang kita ya, yo kita kalau dibilang sukses ya nggak sukses banget ya Mas ya. Tapi sukses setiap manusia kan punya takarannya sendiri. Relatif ya. Kita sukses kan. Kadang kan kita makan nasi tuh apa makanan kesukaan kan beda-beda ya, sama dengan sukses itu sendiri. Sukses bagi saya belum tentu sukses bagi pendengar semua. Ini sedikit cerita ya sama saya dengan adik saya. Namanya siapa? Oh iya, nggak tahu kan namanya, tahu lah semuanya. Ismi Yuhani. Kemudian ibu saya ya. Siapa kalau ibu saya? Ya, ini kediamannya Ibu Cari atau adik kandung saya. Ya, alhamdulillah sudah mapan, sudah enak. Pesan saya ya, bila orang yang selalu baik, siapapun yang meminta tolong, baik yang susah atau yang nggak susah kan biasanya kan gitu. Oh ini pilih ya, bantu lah. Salah satu yang jadi perangkat desa itu susahnya kadang dipandang sebelah matanya. Kadang gini ya. Yo nek mbek kae keluarga mesti diempeno, mesti oleh bantuan ya. Itu padahal kita itu ya selektif lah. Selektif kalau memang dapat bantuan ya kita dapat pasti dikasih. Ya, pasti pilih-pilih lah, pasti kita ada kriteria. Ya, ada kriteria. Nah gitu. Jadi nggak usah yo kae orang
tanggane perangkat keluargane perangkat ya. Terus tak gopong. Ini adik saya wes. Adik Kita kalau waktu kecil ya gelet ya. Ya, kan ya sedikit cerita kecil saya sama adik gelut. Tapi kalau saya pernah ya kecil saya di tali sama ini nangis. Aku ya. Iya, aku nangis Bisa ini ditali. nangis. Aku menangisi dia. Karena nggak mau Jumatan. Setelah Jumatan masih kecil. Ya, kasihan Masih ya. kecil nggak mau Jumatan, ditarik sama bapak. Dikasih ditaleni tanganku ditaleni. Ditaleni. Aku hanya bisa menangis dia. Adikku ngomel, nangis ini. Kasihan. Ini kopinya kok manis ya? Manis ya, karena sama saya. Dan alhamdulillah sebenarnya kita tuh apa ya, saudaranya cuma berdua Mas ya. Kita nikahnya juga bareng loh sebenarnya ya, alhamdulillah. Sama tahun-tahun yang sama. Ya maksudnya pas waktu Oh, resminya iya. belum. Kita dramatis Mas ya, kita nikahnya di depan jenazahnya Bapak. Itu nangis itu nangis. Sedih ya, luar biasa sekali ya perjalanan hidup. Alhamdulillah ya keluarga dekat semua, Pak D, Pak Le, keluarga itu solid, keluarga kami itu solid saling membantu. Jadi ada yang satu butuh bantuan kita ayo guyub rukun langsung ke teman ke saudara yang lagi kesusahan, ayo dibantu bareng. Nah, itulah namanya apa tuh? Keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi jangan pilih-pilih membantu orang, ya itu yang ikhlas. Ya pesan saya yang ikhlas, jangan pilih-pilih membantu orang. Wes ta, kalau kita memudahkan urusan orang lain, pasti urusan kita dimudahkan. Entah jalur mana ya. Entah jalur mana. Hak apa sebenarnya absolut ya, absolut pasti dibales baik kok sama Allah kan gitu ya, Lewat tangan-tangan manusia yang lain. wes tak ingat sekali lagi jangan pernah memilih-milih membantu orang lain ya. Yang mau memudahkan urusan orang lain pasti urusan kita dimudahkan. Wes titik itu absolut benar adanya. Oke, real. Oke, ada kata-kata lagi. Oke, saya tutup ya. Ya, obrolan santai ini sama kopinya di. Ini asli dari buatan saya ya. Ini asli buatan saya. Ini di rumah saya loh. Kopi hitam. Senengan pada saya itu ya nggak begitu suka kopi, tapi nggak apa-apa. Lanang kok ada. Orang rokok, orang kopi. Luar biasa nih kakak saya. Jadi semoga kita selalu solid, kalau ada apa-apa kita saling bantu ya adik saya. Oke, terima kasih. Terima kasih ada lagi? Tidak ada. Terima kasih sudah menonton channel Sanum. Ya, jangan lupa like dan subscribe atau komen. Kapan di mana di sini ya? Besok pasti ada tema yang seru dari ini. Ini Oh perdana iya, ya. bisa nanti kan abis ini ada karnaval juga. Nanti kita lihat ya PKK Kebun Melati mau nampilin apa Ya, di PKK PKK. Kebun Melati ini ketuanya. Jadi tema ya ini. Nanti yang bisa kita live tema ya, ini. bisa live Bisa live di YouTube-nya. YouTube channel. Tanggal berapa? Tanggal 24 Tanggal Agustus. 24 Agustus karnaval di Desa Kebun Melati. Kebun Melati, tanah kelahiran. Kelahiranmu. Bicara. Saya lahir di Oh iya, Bojonegoro, saya saya. Bojonegoro. Oh iya. Saya Bojonegoro ya, saya Bojonegoro dan besar di Kebun Melati. Ya. Oke. Ya. Sudah. Oke, saya akhiri. Semoga channel Sanum bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Ya, komen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.